misalkan bisa masak itu saya jamin lebih bisa ngirit. Lebih bisa ngirit lah intinya di situ. Soalnya kalau di sini kan makan makanan kalau beli itu kan ya sedikit. Kalau menurut prediksi sampean itu cukup satu kontrak ini saja ataupun mungkin ingin nambah kontrak, Mas? Kalau menurut saya, kalau 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, sharing ataupun keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan malam hari ini mungkin malam yang sangat luar biasa juga kalau bisa dikatakan, betul enggak? Ya. Karena saya ini ketemu dengan beliau ini bisa dikatakan, aduh, entah setahun sekali, entah berapa tahun sekali, ini kayak enggak pernah ketemu. Selama saya kontrak 3 tahun di sini tuh ketemu baru 2 kali ini, kalau nggak 3 kali ini. Tapi bohong. Tapi bohong gimana? Ya kan bener toh, baru berapa kali coba kalau bisa dihitung? 3 lah. Ya kan 3 tahun 3 kali berarti. Kok tapi bohong gimana? Nyatanya kan 3 tahun 3 kali gitu loh. Iya. Tapi tidak putus hubungan komunikasi Saling karena mendoakan dan saling support. amin seperti itu. Karena perjuangan kita berdua ini kalau bisa dikatakan juga cukup luar biasa ya Mas ya. Lumayan berat lah. Mungkin masih dalam keadaan sehat Mas. Cis, itu kok cis. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa nggih? Mas Nanang Hidayat. Mas Nanang Hidayat. Mas Nanang Hidayat asli mana Mas? Dari Cilacap, Dari Cilacap. Kroya. Kroya. Alhamdulillah ki wong Kroya lur. Mungkin sing sama-sama dari Kroya, betul enggak? Nanti bisa ketemu di Watan ya Mas ya. Sama kerja di Watan toh? Di Watan. Di Watan. Enggak jauh juga dari Mas Trans B7, tapi beliau di pabrik apa Mas saat ini Mas? Pabrik tangki, pembuatan tangki. Ngelas judulnya gitu. Ya, ngelas ya, atau apa? Ngegerinda ya. Campur-campur wis intinya. Campur. Tapi intinya di pabrik apa? Pabrik tangki. Pabrik tangki seperti itu. Di Taiwan sudah berapa tahun Mas ya? Ya, hampir 3 tahun inilah. Hampir 3 tahun ini. Nah, memang bareng sama Mas Trans sih ya. Bareng. Yang kontrak kedua inilah kontrak ya. Kedua, ya. Kontrak kedua. Kalau yang pertama belum kenal. Kalau belum kontrak pertama tidak kenal Mas ya. Jadi malam ini Lor sedikit berbagi ataupun mungkin kemarin yang menanyakan Mas selagi masih potongan ataupun mungkin Mas Nanang ini kan kalau bisa dikatakan kan masih pemula. Mungkin Mas Nanang juga masih ingat ya Mas ya. Masih ingat lah. Kemarin selama potongan itu masih bisa terima berapa, terus untuk balik modal itu perlu berapa bulan. Mungkin sedikit berbagi Mas Nanang ya buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang sekarang posisinya lagi nyari informasi untuk berangkat ke Taiwan. Betul enggak? Sedikit berbagi Mas Nanang sepengalaman sampean dan yang sampean rasakan sejauh ini. Mungkin di pabrik Samar sendiri bagaimana? Saat waktu lagi potongan itu bagaimana Mas? Baik, terima kasih Mas Trans SP7. Iya. Baik teman-teman, saya sedikit bercerita tentang masa potongan dulu saya ya. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang mau kesini, kalau misalkan masih ada potongan itu bisa dibilang ya kalau masih potongan emang berat ya, namanya perjuangan itu ya. Awal emang merintis karir itu benar-benar berat ya. Apalagi kalau yang nggak ada lemburan kayak gitu ya, bisa dibilang berat. Kalau misalkan ada lemburan bisa mending lah kalau misalkan itu ada lemburannya. Tapi kalau misalkan enggak ya berat sih sebenarnya. Berat ya Mas ya. Berat. Terus kalau mungkin waktu masih tahap potongan itu, waktu sampean pertama datang kan masih tahap potongan waktu itulah ya. Ini kan kita flashback ke belakang gitu. Itu langkahnya bagaimana, terus caranya sampean menghemat keuangan itu bagaimana, ataupun mungkin dalam 1 bulan itu nominal yang sampean kirimkan ke Indonesia waktu itu berapa Mas? Ya, kalau masalah nominal yang saya dapat pas waktu masih potongan ya, yang bisa saya kirim ke rumah, bisa dibilang belum itulah Mas. Belum gimana? Belum
banyak lah. Ya katakanlah Ya, rata-rata berapa gitu aja mas, Ya. singkat itunya rata-rata berapa Ya. dalam per bulannya gitu? 4.000 sampai 5.000 lah itu. 4.000 sampai 5.000 ente apa 5 ente, juta? ente. Serius ini mas? Iya. Berarti kalau 4.000 sampai 5.000 cuma 2,5 juta dong? Iya, kan masih banyak potongannya sih, Oh, Mas. masih banyak potongannya lah itu ya. Beneran aduh. Aduh, waktu itu sama kena potongan? Potongan 6.000 per bulan. 6.000 per bulan. Berapa lah lupa, sekitar segitulah 6.000-an lah. Jadi Selama kalau 6 bulan. kalau bisa dikatakan ambekannya sama ya mengkis-mengkis tangan ya mas ya. Ditambah lagi pahitnya bukan pahitnya sih ya. Di tempatku kan nggak boleh masak ya. Jadi untuk mengontrol pengeluaran itu lebih susah, Bang. Waduh. Kalau saya jadi kalau masak kan bisa beli berapa ini bisa buat berapa hari gitu. Betul. Sedangkan kalau beli itu kadang apalagi namanya masih labil ya. Kadang tadinya pengen beli makan doang, nggak taunya kepengen yang lain. Jadi itu bengkak lah ya, bengkak biayanya di situ. Itu di situ sih. Jadi kalau untung-untungnya kayak gitulah, masih punya rem karena emang masih potongan itu ya masih sedikit ada rem gitu ya. Jadi bisa ngontrol lah. Tapi ya tetap aja kalau saya itu kan emang nggak bisa masak ya, jadi beli terus. Jadi ya itu sering kedelodok. Bengkak lah kedelodok itu bahasa opo makan doang. Akhirnya pengen adalah inilah itulah seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kelemahannya sampean karena di pabrik nggak bisa masak sendiri ya mas. Iya. Terus kalau bisa dikatakan pengeluaran dalam 1 bulan sendiri sampean berapa mas? Kalau pengeluarannya sekarang 1 bulan gitu. 1 bulan ya. Rata-rata berapa? Ya itu karena nggak bisa masak itu ya sekitar 7.000 lah. 7.000, 6.000, 7.000, 8.000-an itu pokoknya kira-kira. Itu bukan cuma buat makan doang ya sama buat main juga kayak gitu. Oh, campur buat main lah ya. Terus gini mas, mungkin teman-teman yang lain karena keadaan sampean seperti itu, kalau bisa dikatakan ini maaf ya mas ya, ini hanya mungkin buat gambaran teman-teman kalau mungkin nanti berangkat ke sini mereka kan nggak bakal kaget. Iya. Nah, untuk balik modalnya mas, karena dalam keadaan seperti itu ditambah lagi mungkin sama nggak bisa masak sendiri. Kira-kira kalau menurut Saman waktu itu untuk balik modal itu berapa bulan atau berapa tahun yang Saman alami mas? Oh itu ya setahun lebih lah. Setahun lebih baru bisa balik. Baru bisa ibaratnya ngulangin apa yang biayanya gitu mas. Biayanya itu. Biayanya itu baru satu ya, tahun baru bisa balik. Lah. Kalau misalkan apalagi yang jarang ada lemburan itu lebih lah. Kalau saya pribadi sih pas waktu datang alhamdulillah ya ada lemburan lah, emang belum itu tapi ada. Jadi ya setahunan lah sekitaran segitulah. Jadi kalau bisa dikatakan untuk mengembalikan biayanya ke sini itu memakan waktu bisa 1 tahun ya mas. 1 tahunan lebih lah. Ya tergantung teman-teman semua lah ya. Kalau bisa mengontrol pengeluaran kayak gitu, memanage uang dengan baik sama itulah intinya makan itu kalau misalkan bisa masak itu saya jamin lebih bisa ngirit. Lah intinya di situ. Soalnya kalau di sini kan makan makanan kalau beli itu kan ya sedikit nggak terlalu itu banget lah bang, nggak terlalu mahal dan bisa buat sehari 2 hari. Betul. Beda sama yang beli bang. Kalau yang beli sekali makan habis. Jadi targetnya ini bisa giur yang lain. Seperti itu. Jadi gini Mas Nanang, mungkin tambahkan sedikit pesan ataupun mungkin sharingnya Saman buat teman-teman yang sekarang masih ada di PT ataupun mungkin yang mencari informasi. Kalau menurut Saman pribadi bagaimana ataupun mungkin bagaimana triknya sampean ataupun mungkin ya pokoknya sharingnya sampean lah. Dapat pabrik yang seperti ini atau untuk balik modalnya seperti ini, monggo buat sampean lagi. Ya buat teman-teman yang mau ke sini ya, intinya ingat tujuan awal itu harus. Ya. Ingat tujuan awal di sini kerja nyari uang, nyari rezeki lah intinya. Ya, sama nyari pengalaman. Jadi kalau masalah kepengen ini masalah memanage uang ya. Iya. Menurut saya ya sebenarnya itu sih. Kalau boleh masak itu lebih ngirit. Ya kalau misalkan main ya dikontrol lah mainnya gitu. Main keuangannya gitu. Nggak terlalu lepas untuk main sana sini. Terus ingatlah yang penting kan ingat di sini kita capek-capek pengen nyari rezeki yang lebih
gede lah lebih gede katanya lah kalau ya. misalkan gitu kan ya, tapi ya, Tapi kenyataannya ya gede sih ya sebenarnya gede sih Bang. sebenarnya. Kalau disyukurin ya gede lah dibandingkan kalau kerja di kampung. Heeh. Kalau di kampung mah ya Ya gitu-gitu ya aja lah ya. gitu aja lah. Terus kira-kira Mas, kalau udah tahu keadaan posisi Saman kan seperti itu, umpamanya baru 1 tahun aja baru bisa balik modal. Kira-kira kalau menurut prediksi sampean itu cukup 1 kontrak ini saja ataupun mungkin ingin nambah kontrak, Mas? Kalau menurut saya, kalau ngelihat ya, saya juga melihat teman-teman saya yang lain banyak kan pada kurang sih kalau 1 kontrak. Kurang. Kecuali kalau pas akhir tahun dapat Fabio yang nomor Gede. 1 itu Waduh, Fabio nomor 1 nih ceritanya. Waduh. Ya Laur, ini memang Bener banyak. Ya benar. Sempat ngayal juga berarti Mas ya. Sempat. Sambil bercanda ya Lur ya. Memang sih hayalannya kan kalau dapat Fabio itu gede, nanti cepat pulang ke Indonesia. Mungkin seperti itu. Ternyata juga pernah bermimpi seperti itu. Jadi yang mungkin jangan yang nomor-nomor itulah. Kalau itu bahaya. Janganlah ya, kalau yang di sini namanya ya janganlah ya Mas ya. Kalau Fabio itu kan kita ya seperti itulah lah. Sambil harap-harap cuma. Tapi jangan terlalu banyak berharap Lur, intinya. Intinya ya orang yang capek-capek aja dapatnya segitu aja. Ya. Betul. Semua itu kembali lagi kepada nasibnya masing-masing kan, seperti itu. Betul enggak Mas? Apalagi mungkin bisa ditambahkan, kita bisa naik video berikutnya karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Saman malam ini saya ajak untuk sharing, berbagi, karena sama juga mengalami hal yang sama. Mungkin di sekitaran pabrik sama juga sekarang dalam keadaan sepi yang tidak ada lembur, betul enggak? Ya, nah ini Lur, salah satu mungkin sahabat kita, teman kita sudah menceritakan sendiri. Jadi untuk Mas TKI Junior ataupun mungkin yang sedang mencari informasi untuk balik modal sendiri, beliau tadi sudah mengatakan kurang lebihnya memakan waktu 1 tahun, karena yang pertama memang tidak ada lembur, kurangnya lembur, betul enggak Mas? Yang kedua tadi karena mungkin beliau tidak bisa masak sendiri, jadi mungkin bengkaknya keuangan di situ, betul enggak Mas? Dan beliau tadi juga mengatakan kalau 1 kontrak itu tidak cukup, karena mungkin yang 2 tahun itu untuk untuk nabung ataupun mungkin kehidupan di Indonesia itu mungkin belum cukup. Benar. Seperti itu, betul enggak Mas Nanang? Cukup atau apalagi tambahkan sedikit biar semangat teman-teman kita yang ini berangkat ke Taiwan. Monggo. Pokoknya semangat terus buat para pejuang yang mau berangkat ke sini. Pokoknya itulah. Semangat Pokoknya. Fokus. Mas, yang penting kalau udah di sini fokus cari rezeki. Pokoknya kalau udah nyampe di sini fokus dengan tujuan. Betul enggak? Oke, kita bisa naik video berikutnya karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita juga. Masih ada waktu untuk membantunya, Mas? Siap. Oke, kita bisa naik video berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhirnya kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciayo.